Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari RSBS Arsitek. RSBS Arsitek adalah konsultan arsitek yang mengedepankan desain yang kekinian atau kontemporer, kemudian mengedepankan aspek keberlanjutan dalam konteks lingkungan, dan dalam perancangannya melakukan perancangan yang efektif dan efisien. Kami memiliki filosofi logo berupa biji millet. Biji millet adalah biji yang dapat tumbuh meskipun terpisah dari tanaman aslinya, yang kemudian biji tersebut dapat menutrisi ekosistem secara berkelanjutan. Kami adalah konsultan yang terdiri dari beberapa bidang. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Prinsipal Sultan Yazid, dan juga Desain Director Rido Pawenang yang membawahi arsitek, Managing Director Said Habibullah yang membawahi HRD dan IT, kemudian Muhammad Barkah yang sebagai Project Director membawahi rekan kontraktor dan juga pengawas. Selanjutnya, kami juga memiliki beberapa pengalaman dalam desain yang konteksnya kecil, yaitu perumahan, maupun konteksnya yang besar, kawasan, ataupun skyscraper. Melalui pengalaman kami di sini akan menyampaikan satu proposal perancangan, yaitu proposal revitalisasi Pasar Beringharjo. Latar belakang kami dalam memilih proyek ini adalah kami lihat jika Pasar Beringharjo adalah pasar yang terletak pada lokasi strategis yang mempunyai nuansa keraton yang kental. Dengan pengembangan Jogja yang cukup marak, pasar ini juga dikelilingi oleh fasilitas-fasilitas wisata berupa museum, gedung ibadah, dan juga fasilitas transit atau transportasi berupa stasiun dan juga pusat parkir. Pasar ini memiliki luas sebesar 2,4 hektar, kemudian KLB-nya 0,8 sampai 3,2, dan pasar ini dalam sehari dapat mengakomodasi 16.000 pengunjung kurang lebih. Meskipun pasar ini memiliki berbagai potensi dan juga kelebihan, tapi ada beberapa hal yang kami jadikan sebagai isu utama, yaitu pasar ini, Pasar Beringharjo, belum mampu bersaing dengan pasar modern yang ada di sekitarnya. Hal ini dikarenakan infrastruktur pasar yang kumuh, lingkungan pasar yang tidak mendukung, dan manajemen pasar yang kurang baik. Berangkat dari masalah tersebut, kami merumuskan sebuah solusi yang kami tuangkan dalam proyek kali ini, yaitu adalah bagaimana Pasar Beringharjo dapat bersaing dengan pasar modern yang ada di sekitarnya. Solusi ini kami wujudkan dalam tiga macam solusi. Yang pertama adalah terkait dengan perbaikan infrastruktur pasar, yang kedua adalah perbaikan lingkungan sekitar pasar, dan yang ketiga adalah penyediaan dan manajemen fasilitas pasar. Masing-masing segmen ini kemudian dapat kita terjemahkan. Yang pertama, perbaikan infrastruktur pasar dapat diterjemahkan dengan peningkatan aksesibilitas, kemudian perwujudan lingkungan pasar yang dengan suasana yang bersih, dan juga yang ketiga adalah penguatan identitas budaya dari Pasar Beringharjo. Proposal yang kedua, segmen yang kedua adalah terkait dengan perbaikan lingkungan sekitar pasar. Hal ini diwujudkan dengan peningkatan konektivitas dengan kawasan sekitar dan juga integrasi dengan kawasan yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah segmen penyediaan dan manajemen fasilitas pasar. Hal ini dilakukan dengan manajemen dan pengelolaan pasar yang baik, kemudian peningkatan dari sistem layanan informasi dari Pasar Beringharjo. Kemudian kami menilai beberapa stakeholder yang dapat berperan dalam proyek kali ini. Pertama adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, selaku pihak yang berkepentingan dalam kebijakan terkait dengan pasar. Yang kedua adalah Dinas Pariwisata DIY, selaku pihak yang berkepentingan dan juga terlibat dalam pariwisata daerah. Dan yang ketiga adalah Badan Pelestarian Cagar Budaya DIY, selaku pihak yang mengamati pengembangan kawasan cagar budaya. Yang keempat adalah investor, selaku pihak yang menjadi sumber utama dari pendanaan proyek. Kemudian yang kelima adalah pedagang pasar sendiri selaku produsen dan pemeran utama dalam proyek Pasar Beringharjo ini. Kemudian yang terakhir adalah masyarakat umum selaku konsumen dan juga pengunjung dari Pasar Beringharjo yang utama. Kemudian dalam segi kelayakan proyek, kami menilai beberapa aspek dan kami rumuskan. Yang pertama terkait dengan kelayakan operasional. Kami rasa secara operasional proyek ini dapat memberikan solusi secara langsung sehingga dapat memberikan dampak yang juga secara menyeluruh kepada masyarakat sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Kemudian secara teknis kami menilai secara teknis pelaksanaan cukup praktis dan juga sumber daya untuk melaksanakan proyek sudah tersedia dengan baik. Kemudian dalam hal kelayakan ekonomis, biaya pengembangan sebesar 250 miliar rupiah dengan payback period selama 5 tahun dan net profit value sebesar 2 kali lipat dari biaya pengembangan. Dan yang terakhir adalah kelayakan waktu, kami menilai memperkirakan proyek ini akan dilaksanakan selama 5 tahun lamanya. Untuk perencanaan,
Yang pertama kami rencanakan adalah bagian depan pasar yang menghadap Jalan Malioboro. Itu kita akan melakukan revitalisasi dan penambahan fungsi. Lalu untuk akses pintu selatan, kita akan melakukan penambahan fungsi, revitalisasi, dan renovasi. Lalu untuk pasar bagian depan, kita akan melakukan renovasi, revitalisasi, penambahan fungsi. Lalu untuk basement car park, kita akan melakukan penambahan fungsi. Untuk pasar bagian belakang, kita akan melakukan renovasi, revitalisasi, dan penambahan fungsi. Lalu ini adalah untuk desain dari Pasar Beringharjo. Ini adalah bagian fasad Pasar Beringharjo yang menghadap Jalan Malioboro, tetap mempertahankan sisi heritage dan cagar budaya Kota Yogyakarta sebagai daya tarik sektor turisme. Lalu untuk segmen pengembangannya, ya ini adalah overall dari apa yang akan kita garap di sini. Ini ada lantai atas sendiri, kita akan bikin rooftop. Lalu untuk first floor, ground floor, dan basement. Lalu untuk sistem perbaikan infrastruktur pasar, kami akan propose di lantai atas sendiri, ini kita akan tambah rooftop yang paling atas, lalu di first floor, ground floor, dan basement kita akan melakukannya secara merata, lebih merata. Lalu untuk perbaikan lingkungan pasar, ya seperti yang dilihat tadi, atas sendiri di bagian rooftop, itu akan kita propose dari awal. Untuk bagian first floor dan ground floor, kita akan melakukan perbaikan lingkungan pasar di sekelilingnya. Lalu untuk basement, sama juga kita akan melakukan perbaikan dari awal. Lalu untuk penyediaan dan manajemen fasilitas pasar, sama kayak yang tadi juga, kita di rooftop, kita akan melakukan dari awal. Untuk first floor dan ground floor, kita akan fokus pada pasar bagian depan dan pasar bagian belakang. Lalu untuk basement juga kita akan melakukan dari awal dalam penyediaan manajemen fasilitas pasar. Bahasan selanjutnya adalah cost estimation and budgeting, di mana kami mengajukan 3 jenis proposal pembangunan dengan kualitas rendah, menengah, dan baik untuk bagian perbaikan infrastruktur pasar dan perbaikan lingkungan sekitar pasar. Rincian biayanya dapat dilihat di situ. Dengan penyediaan dan manajemen juga biaya tambahan hanya ada satu jenis proposal dengan kurang lebih 18 miliar dan 17,5 miliar. Untuk total biaya keseluruhan itu untuk kualitas rendah adalah kurang lebih 232 miliar, kualitas menengah 239 miliar kurang lebih, dan untuk kualitas baik yang kami sangat rekomendasikan adalah 249 miliar kurang lebih. Selanjutnya, bahasan kami adalah mengenai sumber revenue atau rincian sumber balik investasi, di mana dalam sumber revenue ini kami mengajukan 5 jenis sumber balik investasi. Yang pertama adalah pengembangan unit lapak komersial untuk memecahkan masalah dari Pasar Beringharjo sendiri, dengan memperbaiki efisiensi dari unit lapak komersial guna mempermudah aktivitas jual beli. Yang kedua adalah pengembangan fasilitas penginapan, dengan tujuan adalah mengambil market turis yang membutuhkan penginapan di sekitar kawasan destinasi, di mana salah satunya adalah wisata Pasar Beringharjo itu sendiri. Yang ketiga adalah pengembangan area public space, dengan tujuan adalah perancangan public space sebagai katalis penarik pengunjung dan area sewa outdoor untuk menambah sumber revenue. Yang keempat, mengetahui lokasi pasar di daerah jantung Yogyakarta, pengembangan cultural hub adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Dengan bentukan fasilitas sanggar budaya untuk pertunjukan dan pengembangan seni budaya. Dan yang terakhir adalah pengembangan transportasi dan parkir. Dengan pengembangan transportasi dan lahan parkir yang efektif dapat menyatukan Pasar Beringharjo dengan tempat wisata lainnya. Untuk bahasan selanjutnya adalah timeline proyek. Kami mengajukan durasi pengerjaan proyek kurang lebih 5 tahun yang berlangsung dari tahun 2024 hingga tahun 2029 dengan pentahapan proyek di setiap tahunnya dengan tujuan agar pasar tetap bisa berlangsung aktivitas jual beli walaupun pembangunan sedang berlangsung. Tahapan pertama yang kami lakukan adalah pembangunan di bagian depan sehingga memperbaiki citra dari Pasar Beringharjo sendiri dan mengundang juga menjadi katalis pariwisata baru di kawasan Pasar Beringharjo. Selain itu, di tahun pertama juga dilakukan pembebasan lahan dan lainnya. Selanjutnya di tahun-tahun selanjutnya itu menambah ekstensi dari pasar dan pembebasan lahan juga berlangsung secara bersamaan. Untuk perbaikan citra landscape atau area outdoor itu dilaksanakan di tahun 2025 dan di tahun 2027 dengan tujuan akhir adalah terjadinya BEP atau revenue dari kawasan ini sendiri itu berlangsung di tahun 2029. Harapannya tujuan-tujuan yang sudah kami sebutkan di slide-slide sebelumnya itu dapat tercapai, sehingga presentasi kami sekian untuk proposal kali ini. Apabila tertarik dengan proposal ini, bisa menghubungi prinsipal kami, Sultan Yazid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.